Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputami Ciptawarti. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenal dan mencegah COVID-19. Materi ini dijelaskan bertujuan untuk memenuhi program kerja yang telah saya rintis sebelumnya dalam rangka kuliah kerja nyata mandiri berbasis daring yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam materi ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu apa itu COVID-19, yang kedua, cara penyebaran COVID-19, dan yang ketiga yaitu gejala COVID-19, dan yang keempat, tindakan pencegahan COVID-19. Baiklah, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Jenis coronavirus baru yang ditemukan beserta penyakit yang disebabkan oleh coronavirus ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember 2019 lalu, yang pada saat ini telah menjadi pandemi karena telah terjadi di beberapa negara yang ada di dunia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ada beberapa jenis coronavirus. Yang pertama yaitu MERS coronavirus, yang kedua yaitu SARS coronavirus, dan yang ketiga yaitu SARS coronavirus 2. Adapun penyakit yang disebabkan dari coronavirus ini berupa infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle Age Respiration Syndrome atau MERS yang disebabkan oleh MERS coronavirus, dan yang kedua itu sindrom pernafasan akut berat yang disebabkan oleh Acute Respiration Syndrome atau SARS yang disebabkan oleh SARS coronavirus. Sedangkan penyakit COVID-19 atau COVID-19 ini disebabkan oleh SARS coronavirus 2. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 atau coronavirus ini dapat melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu kontak langsung. Yang dimaksud dengan kontak langsung yaitu melakukan kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan dengan pasien yang terjangkit penyakit COVID-19 ini tanpa menggunakan alat pelindung seperti masker dalam jarak yang dekat. Yang kedua, yaitu melalui cairan aerosol atau droplets. Cairan aerosol merupakan cairan yang berasal dari batuk atau bersin yang kita kenal dengan air liur atau air ludah, yang disebarkan oleh pasien yang terjangkit oleh COVID-19 ini kepada sesamanya yang tidak menggunakan alat pelindung atau dalam jarak yang dekat. Yang ketiga yaitu menyentuh benda atau permukaan padat. Mengapa menyentuh benda dan permukaan padat itu dapat dikatakan menjadi salah satu media penularan dari COVID-19 ini? Ini dikarenakan ada beberapa virus termasuk coronavirus juga dapat menempel pada permukaan atau benda padat. Contohnya seperti piring, sapu, perabotan dan peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang apabila kita menyentuh atau mengambil benda tersebut tanpa mencuci tangan dan langsung menyentuh area tubuh seperti mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan, itu akan menyebabkan virus tersebut masuk ke dalam organ tubuh kita, sehingga kita dapat terjangkit coronavirus ini. Selanjutnya kita lanjut poin yang ketiga, yaitu gejala-gejala awal dari coronavirus atau COVID-19 ini. Ada beberapa gejala yang dapat kita lihat dan kita rasakan jika sudah terjangkit
coronavirus. Seperti yang pertama, demam. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Yang keempat, pilek atau flu. Yang kelima, sakit tenggorokan. Yang keenam, sesak nafas. Berdasarkan gejala-gejala ini, ada beberapa gejala yang dapat digolongkan ke dalam gejala paling umum dari COVID-19, yang terdiri dari demam yang melebihi 38 derajat Celcius, batuk kering, dan kelelahan. Yang kedua, yaitu gejala yang sedikit tidak umum dari COVID-19 atau gejala yang jarang terjadi pada pasien COVID-19, seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, ruam pada kulit, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang ketiga yaitu gejala serius dari COVID-19, berupa sesak nafas, nyeri pada dada, dan hilangnya kemampuan bicara. Nah, dengan mengetahui bagaimana cara penularan dan gejala awal dari COVID-19 ini, diharapkan para pembaca ataupun pendengar dari video ini mampu melakukan penanggulangan awal atau pencegahan awal dari COVID-19. Apabila sudah terjadi gejala serius dari COVID-19 ini, silahkan menghubungi pihak yang bersangkutan. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu tindakan pencegahan COVID-19. Setelah kita mengetahui bagaimana gejala dan penularan dari COVID-19 ini, ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan. Namun, pencegahan yang paling efektif itu adalah dengan tindakan yang paling tepat dalam mencegah penyebaran COVID-19, adalah menerapkan protokol kesehatan. Adapun beberapa penerapan protokol kesehatan ini akan dijelaskan pada materi yang akan datang nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya tepatnya. Dan pada materi ini saya akan hanya menjelaskan beberapa, seperti mencuci tangan yang merupakan salah satu tindakan pencegahan dari penyebaran COVID-19. Dan yang kedua, yaitu hindari sentuhan wajah. Kedua hal ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan dalam pencegahan COVID-19. Mengapa demikian? Karena organ tubuh atau tangan yang paling sering digunakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat dengan mudah menularkan ke sesama, terutama ke diri sendiri, apabila tidak mencuci tangan ataupun langsung menyentuh areal wajah tanpa mencuci tangan. Yang ketiga, yaitu menerapkan etika bersin dan batuk, seperti menggunakan tisu atau memakai masker saat bersin atau batuk. Dan yang terakhir, yaitu memakai masker. Sekian materi dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.